Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nursery. Jadi tidak bosan-bosan teman-teman, saya akan membagikan pengalaman saya selama ini menanam anggur. Mungkin ada yang bertanya ya, kenapa video Bapak Kefatir Nursery ini sangat banyak sekali? Apakah tanam anggur memang seribet ini sehingga videonya harus banyak? Bukan begitu teman-teman ya. Jadi memang sasaran saya adalah teman-teman yang baru mulai belajar menanam anggur. Jadi saya fokus untuk mengajarkan pengalaman saya ini, walaupun saya juga bukan ahli ya, agar teman-teman yang baru mulai menanam anggur bisa sukses menanam anggurnya dan tidak mengalami hal-hal yang saya alami saat gagal teman-teman ya. Ya jadi karena pengalaman saya lah ya, yang banyak gagalnya inilah saya berani membagikan pengalaman ini. Ya, jadi ini adalah lagi-lagi di fase brokoli anggur ya, yang sedang masuk fase pemekaran bunga atau masuk di fase polinasi. Jadi di fase penyerbukan ini teman-teman ya, ini banyak sekali jangan, dan jangan. Jangan-jangan apa aja yang tidak boleh teman-teman lakukan saat fase seperti ini? Ya, jadi teman-teman ya, langsung aja masuk di pembahasan pada video kali ini. Jadi untuk jangan yang pertama itu adalah jangan biarkan media tanamnya ini kekeringan. Nah, bisa teman-teman lihat ini kondisinya lembab ya, walaupun atasnya kelihatan kering, tapi ini saya buka sedikit aja, ini udah kelihatan ya, bahwa ini kondisinya lembab. Jadi di fase brokoli ya, sebenarnya di fase saat baru seprut aja ya, udah kelihatan brokoli, ini kita memang harus menjaga media tanamnya agar tidak kekeringan dan juga tidak terlalu basah. Makanya ini ya, ini kan di bawah naungan ya. Ini selalu saya siram setiap hari teman-teman. Jadi pupuk terus saya berikan setiap minggu, tapi untuk hariannya tetap harus saya siram. Kenapa? Karena kalau dulu ya, kita bicara dulu itu saya sering ya, pas lagi fase seperti ini, lagi brokoli itu saya hanya melakukan pemupukan seminggu sekali ya. Ya, jadi kalau biasanya itu kan pupuk pembuahan ya, ini dicampur dengan 5 liter air ya, itu aja setiap minggu ternyata terkadang itu masih kurang air ya. Jadi kalau misalnya dikasih 5 liter ya, itu paling 2-3 hari udah kering lagi ya medianya. Jadi untuk pengontrolan media ini penting ya. Ya walaupun nggak tiap hari itu sebenarnya kita bisa ngontrol sih apakah medianya ini lembab atau terlalu basah. Nah, seperti yang saya bilang ini kan di naungan ya. Jadi ini saya setiap hari siram sih setengah liter aja sampai seliter lah. Intinya sedikit aja sih. Ini nggak masalah ya. Karena disiram segini ini kan sedikit sekali ya. Besok juga udah kering ya, walaupun nggak kering banget, tapi kalau diaplikasikan setiap hari hanya setengah liter atau 1 liter di pot kecil 50 liter ini sangat cukup sekali ya. Ya mungkin 2 hari sekali juga bisa sih. Teman-teman tinggal kontrol aja ya penyiramannya. Bisa diperlakukan di saat seperti ini ya, fase-fase baru seprut ya, atau baru pecah tunas ya, dan sudah mulai kelihatan brokoli ya. Seperti di pohon heliodor ini juga bisa sudah kita lakukan yang namanya pengontrolan air ya dalam media tanamnya. Jadi pupuk tetap diberikan seminggu sekali, tapi pengontrolan airnya ini teman-teman pasti bisa untuk mengontrolnya. Bisa ngecek lah medianya, keadaan media tanamnya. Nah setelah tadi ya, jangan biarkan terlalu kering dan terlalu basah medianya. Itu sangat penting sekali karena kalau terlalu basah
juga terkadang pada rontok ya bunganya atau calon berinya. Itulah kenapa anggur-anggur tanpa naungan biasanya kalau sudah kehujanan terus ya banyak yang rontok ya. Nah, kemudian jangan berikutnya adalah jangan melakukan penyemprotan insektisida dan fungisida saat masuk di fase bunga mekar. Karena di fase ini memang kita butuhnya ini dalam kondisi kering ya untuk bunganya, jadi jangan basah ya. Makanya kalau basah nanti mengganggu polinasi atau mengganggu penyerbukan anggurnya. Nah, di fase sebelum ini ya, kalau fase brokoli ya, ini masih bisa kita melakukan penyemprotan dengan dosis kecil ya, 0,25 sampai 0,5 itu boleh dilakukan. Apalagi kalau terjadi serangan hama dan juga jamur, terutama jamur embun tepung. Karena kalau masih brokoli udah ada embun tepung, ini jangan berharap sampai mekar ya. Ini bahkan tidak sampai mekar pun kadang-kadang udah selimuti embun tepung itu udah susah sekali. Ending-endingnya pasti kalau nggak segera disemprot ya pasti terjadi rontok ya. Atau terjadi seperti gosong seperti itulah. Ya makanya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah jangan biarkan cabang ya yang telah membawa buah atau bunga ini tetap tumbuh ya. Kenapa? Karena anggur itu kan dominasi apikel ya, atau nutrisinya memang ada di ujung-ujung tersier maksudnya ya. Jadi kalau kita biarkan terus ya cabang ini tumbuh, nanti nutrisi ke buahnya akan berkurang teman-teman. Jadi ini bisa kita batasi 12 sampai 15 daun ya, bisa kita potes ya setelah nyampai 12 sampai 15 daun. Tujuannya apa? Untuk memberikan nutrisi kepada ini brokoli anggurnya atau calon buah anggurnya, dan juga mempersiapkan tersier ini untuk melakukan pembuahan yang berikutnya. Jadi nanti setelah dibatasi, maka tersiernya akan coklat kembali dan bubutnya akan besar kembali sehingga bisa kita lakukan pembuahan berikutnya. Karena seperti yang saya bilang, pembuahan berikutnya itu memang kita lakukan di belakang dompolan buahnya. Karena bagusnya memang seperti itu ya, teman-teman. Ya, jadi saat kita lakukan axle break, nanti nutrisinya yang kita berikan ya, ini juga akan terfokus pada buah anggurnya. Tidak hanya terfokus pada pucuk-pucuknya saja. Nah, selanjutnya jangan apa lagi, yaitu jangan dibiarkan. Maksudnya apa? Kita perlu harus melakukan tetap pengontrolan ya dari daunnya. Jadi kita harus pastikan kalau pohon kita itu memang terbebas dari jamur dan juga hama ya. Itu penting sekali. Kalau udah tanda-tandanya ini, sehingga kita bisa melakukan antisipasi atau penanganan secepat mungkin agar tidak terlambat. Ya, intinya seperti itu teman-teman ya. Sebenarnya inti dari video ini, kenapa saya sudah banyak membuat video kali ini ya. Tapi bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, mungkin baru ya atau baru tahu ya. Jadi itulah memang banyak ya hal-hal yang bisa kita lakukan saat fase seperti ini agar pembuahannya itu bisa maksimal teman-teman ya. Kemudian selanjutnya adalah jangan baperan ya. Jadi kalau kita masih gagal dalam membuahkan anggur, kita harus lebih semangat lagi agar kedepannya kita jauh lebih bagus dalam belajar membuahkan anggur. Nah, semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.